Terus om aku itu bawa ransel yang isinya tuh duit, paspor dan segala macam, dan I must say uangnya cukup ada lah gitu kan. Itu ketinggalan di MRT, Kak. Hello Globers, welcome back to Java Talks, dan lagi-lagi ketemu sama aku di sini. Saya Sabila yang bakal nemenin kamu untuk ngobrolin soal traveling bareng narasumber yang sudah hadir di depan aku. Cantik banget ya, bening banget ya. Bening banget ya. Kenapa dia bening banget? Nanti kita bakalan kenalan sama dia, tapi jangan lupa untuk terus like dan juga subscribe channel YouTube Java MyFi supaya kamu tidak tertinggal nih info-info menarik soal Java Talks. Dan kita lagi ngobrol sama halo Kak Ellen. Ini tuh as a travel vlogger iya, content creator iya, dokter kecantikan juga nih. Makanya tadi saya bilangnya dia bening banget gitu ya. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Oke, saya juga baik nih, tapi saya agak kurang percaya diri kalau berhadapan dengan cewek cantik. Tapi saya juga Jangan cantik gitu sih. dong. Iya, Karena perempuan. Iya benar ya? benar banget. Semua wanita itu cantik kok. Betul. Mengafirmasi. Dokter nih, kalau dilihat dari konten-kontennya, aduh sibuk banget. Kamu kesibukannya apa sih sekarang? Ya yang pasti seperti yang sudah diketahui, sebagai seorang dokter aku praktek dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kadang-kadang hari Minggu juga praktek. Tapi di luar itu memang ada kegiatan-kegiatan lain. Memang kayaknya nggak bisa diem aja ya kayak. Kelihatan sih. Terus apalagi kalau misalnya lagi ada liburan panjang tuh aku suka banget sama namanya traveling. Tidak menyia-nyiakan waktu. Bener untuk banget, libur. justru kayaknya waktu kosong aku itu enak banget dipakai buat traveling Kak. Bener-bener. Jadi kayak bener-bener relaxing dan bisa pas balik dari traveling tuh kayak happy banget. Justru happy. Biasanya kan Iya. ada ini ya, yang namanya after holiday tuh justru malah ada yang stres. Ada. Mungkin stresnya di bidang keuangan. Oh iya kan abis. Tapi secara mentally dan secara Betul. batin ya, tapi ikutan happy sih. Sejauh ini udah jalan-jalan kemana aja? Kalau dilihat dari beberapa postingan tuh jalan-jalan mulu nih. Iya. Kemarin aku lagi iseng-iseng sih ngecek yang kayak pernah coba ke beberapa negara. Itu kayaknya udah 20 negara ya kalau nggak salah ingat. Ya hampir 30-an kota juga sih. 20 negara. 20 negara kurang lebih. Seingat aku. Iya. Itu seingat dia. Kalau nggak ingat mungkin banyak ya. Karena emang sesuka itu sama jalan-jalan sih Kak. Awal pertama kali kamu traveling itu di usia berapa? Terus di negara mana? Jujur nggak inget sih. Oh jujur nggak ingat. Tapi sebenarnya gini, karena dari kecil kan aku deket banget sama mami aku nih. Jadi mami aku sebenarnya dari dulu tuh yang ngajarin aku Kak. Kasarannya gini, daripada uang itu dihabiskan untuk beli barang ataupun misalnya untuk beli yang lain-lain, mamiku tuh lebih berharap ada pengetahuan dan pengalaman yang bisa ditanamkan. Karena knowledge itu sebenarnya memang mahal. Betul. Tapi sebenarnya tuh akan kepake banget sampai umur berapapun. Kasarannya nih kita baca buku, oke lah kita mengerti. Tapi ketika kita melihat langsung ke tempat itu feel tuh lebih beda Betul, banget. setuju. Dan dengan begitu lebih enak juga nih ketika kita bercerita mengenai tempat itu karena kita udah pernah ke sana. Secara experience-nya dapet. Bener Culture-nya banget. bisa kita lihat secara langsung ya. Betul. Maka aku suka bilang traveling itu kan dapat knowledge, dan knowledge itu memang mahal. Betul. Dan memang itu sebenarnya merupakan sebuah pengalaman yang sangat amat berharga sih. Jadi kalau ditanya dari umur berapa, kalau kata mama sih dari kecil, tapi aku nggak pernah ingat. Tapi kalau Bener. pas sudah beranjak dewasa ini pasti inget dong. Iya. Aku Negara ingat yang paling banget. berkesan mungkin. Mungkin ya kalau ditanya yang paling berkesan banget itu pas aku umur 16 tahun, aku kebetulan dapat beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika. Wow. Jadi itu kayak pertama kali aku menginjakan kaki di negara Amerika, umur 16 tahun sendirian. That was such an experience gitu menurut aku ya, karena benar-benar culture-nya beda. Kita di sekolah nih, mohon maaf, merasa bahasa Inggrisnya bagus, nyampe sono kagak ada yang ngerti kita ngomong apa gitu kan. Kayak, Iya. oh se-shock ini gitu, se-culture shock ini gitu kan, dengan kondisi seperti itu. Kalau dilihat juga dari beberapa konten Instagram kamu nih belakangan ini, kayak suka banget ke Jepang ya.
Iya nggak Yes, fun sih? fact memang kemarin baru berangkat ke Jepang itu di bulan Oktober. Tuh. Kalau nggak salah ingat, ya kayaknya Oktober. Oktober deh aku lihat. And actually aku bakal pergi lagi akhir tahun ini untuk New Year lagi di sana. Jadi menurut aku di Asia itu Jepang itu merupakan memang salah satu negara yang sangat berkesan untuk aku. Jadi nanti akhir tahun ini adalah yang keempat kalinya aku ke Buset. Jepang. 4 kali ya. Yang keempat kalinya ke Jepang nggak? Kenapa nih milih sampai ke 4 kali ke Jepang? Menurut aku negara ini tuh indah banget. Kayak udah lengkap paketnya gitu loh Kak. Kayak makanannya enak-enak, tradisinya tuh juga menurut aku sangat berkesan ya. Orang-orangnya tuh attitude-nya sangat sopan. Terus juga pemandangannya indah dan kayak semua itu ada. Kayak misalnya kita mau nyari bunga sakura, kita mau nyari salju, kita mau nyari yang autumn yang bergugur gitu, kayak semua itu ada. Jadi kayak aku tuh sesuka itu sama Jepang. Tapi baru pertama kali ke Jepang itu di tahun berapa? Pertama kali itu 2017. Oh, oke. Mau sosokan jadi backpacker sama mama sama kakak aku. Jadi kita bertiga nih cewek-cewek bawa koper. Tetap ya judulnya backpacker tapi yang dibawa koper gitu. Karena namanya cewek ya, barangnya kan banyak, nggak mungkin banget kita cuma pakai ransel doang tuh kayak nggak mungkin sekali. Mohon maaf nih. Tapi menurut aku itu juga sangat berkesan. Pertama kalinya kita ke Jepang pengen lihat sakura, waktu itu ulang tahunnya mama gitu, tapi ternyata kita salah tanggal Kak. Can you imagine? Jadi kayak kan sakura tuh kan kayak bulannya tuh spesifik ya. Kalau aku nggak salah tuh kayak Maret April lah sampai pertengahan gitu kan. Datang nih ke sana, udah nyampe sana dong, terus orangnya bilang, tapi sakura tinggal 10%. Oh ya nggak apa-apa, yang penting kita mau ketemu nih, mau lihat sakura pertama kali ke Jepang. Ya Allah Kak, itu satu pohon cuma benar-benar 1 biji dengan sakuranya, tau gak sih? Dan dengan bangganya kita foto, yang penting kita udah di Jepang dan kita udah foto sama sakura. 10% ya? 10% dari si ladang sakura itu gitu kan. Ya udahlah, udah nyampe sana kan, foto Tetep kan. pede lah ya. Tetep pede, tapi ya itu justru itu jadi berkesan gitu kan. Udah pernah lihat sakura belum? Udah. Itu juga jadi catatan ya untuk Globers, kalau mau ke Jepang ditandain dulu nih. Bener. Musim mana yang mau dikunjungi, jangan sampai salah. Oke, dari salah tanggal sebagai experience pertama yang dirasain ke Jepang. Selain itu ada shock culture apa yang kamu pernah temuin sama mami kamu ketika awal ke Jepang itu? Orangnya ramah, itu aku kaget. Dalam artian gini, ramahnya Gitu, itu gimana? adalah mungkin seperti yang kita ketahui bahwa orang Jepang ini kurang fasih dengan bahasa Inggris. Sedangkan kita kalau misalnya ke sana kan kita harapannya bisa bahasa Inggris lah ya, karena kan kita turis. Ternyata ada language barrier nih. Nah, tapi dengan language barrier itu mereka tuh tetap mau berusaha loh bantuin kita. Walaupun nggak bisa ngomongnya nih, kayak misalnya mungkin kita tanya alamat. Mereka nggak bisa cara jelasin ke kita, tapi mereka kayak bahkan nganterin gitu loh Kak. Kayak one day itu aku pernah tahun 2018, aku kan pergi lagi sama ada sekeluarga sama om aku segala macam. Terus om aku itu bawa ransel yang isinya tuh duit, paspor dan segala macam, dan I must say uangnya cukup ada lah gitu kan. Itu ketinggalan di MRT Kak. Oke, Terus kayak aku bingung kan, karena kan maksudnya kan ada yang anaknya si om ini kayak masih kecil-kecil kan, jadi aku taruh mereka di MRT nih, aku ngurusin nih, balikin gimana cara cari si ransel ini kan. Surprisingly orang-orang di MRT pun sangat-sangat helpful. wow. Ketemu loh Kak, jadi padahal itu di dalam MRT itu kayak udah di pemberhentian terakhir yang kayak lokasinya itu 2 jam dari lokasi yang aku turun, dan bener-bener dibantuin banget. Ih, Aku luar kayak biasa. itu sih, aku nggak kebayang kalau di negara lain mungkin udah hilang. Sama ini budaya antrinya, aku suka banget, bener-bener tuh mereka tuh tertib ya, mungkin kita bilang ya, ke WC disuruh ngantri nurut ya kan, makan nih ngantri 1,5 jam pun juga hayuk lah gitu 1,5 kan. jam. Iya Kak. Waduh, kalau di mau Jakarta makan, mah boro-boro. jadi kalau mau makan bener-bener kayak harus ngeluangin waktunya tuh lihat-lihat juga gitu kan. Belum lagi kebersihannya. Terakhir kali aku kesana bulan Oktober, aku juga lupa tradisi ini, tapi bener-bener nggak ada tong sampah. Kayak susah banget ini tong sampah Kak. Jadi kalau misalnya kita bawa sampah, tenteng deh tuh sampah kemana-mana sampai ya. ketemu itu tempat sampah. Sebersih itu negaranya. Dari segi transportasinya. Ya, transportasinya juga menurut aku Sangat- on time. Oh, nah itu. Nah, aku kan udah lama banget nggak pakai tour, jadi benar-benar anaknya go lokal banget nih. Semua berharap kepada Google Maps, dan Google Maps itu kan enaknya kelihatan ya Kak, kalau misalnya kita mau naik kereta itu ada jam-jamnya kan. Jadi benar-benar ngikutin itu on time banget.
Nah makanya kalau misalnya jalan sendiri berdasarkan pada Google Maps harus punya koneksi yang kencang ya kan. Makanya kebantu banget ya makanya sama Java MiFi. Nah kamu biasanya kalau baca-baca info gitu, kamu kan doyan banget nih backpacker ke beberapa negara termasuk Jepang. Tanpa tour itu kamu gimana nguliknya? Sebelumnya harus kamu siapkan research yang paling penting menurut aku ya. Kayak aku tuh tiap kali pergi nih termasuk yang ini aku bikin Excel. Oke. Aku bikin Excel kayak aku benar-benar bikin jadwal gitu loh Kak. Yang paling penting kan mau tanggal berapa, udah gitu targetnya mau lokasi mana-mana aja. Udah gitu baru nyari hotel. Hotel itu aku selalu cari pokoknya harus yang paling dekat sama MRT. Terus baru terakhir tuh pesawat. Oke. Jadi udah gitu soalnya kan aku jadwal liburku kan juga nggak bisa seenaknya cuti segala macam kan. Jadi ya kalau pesawat ya udahlah hoki-hokian gitu kan. Dapatnya mahal, dapatnya murah ya kita serahkan saja. Oke. Nah, berarti tadi nyusun Excel segala gitu ya, itinerary. Itu kemarin yang ke Jepang terakhir kali. Boleh dong di-spill itinerary apa nih yang kamu siapin? Dari mungkin berapa hari, budget habis berapa, kamu milih Airbnb atau apa gitu ketika di sana. Nah itu juga fun fact ya, mungkin kalau ini pro cons juga ya. Aku pertama kali yang 2017 itu kan aku backpacker ke sana bertiga tuh Kak. Orang-orang bilang pakai Airbnb, aku cobain pakai Airbnb. And to be honest, Jepang itu mirip Indonesia dalam artian banyak gangnya Kak. Jadi Airbnb itu dibilang kayak waktu kan aku kan kita harus cari daerah Shinjuku gitu kan. Ya udah dengan pedenya nih nyari Shinjuku. Ya ampun Kak, itu masuk gangnya tuh kayak udah kayak Jogja ya. Ya mungkin kali ya, tapi kayak nyasar gitu loh. Nah sejak itu aku kayaknya lebih memilih mungkin untuk yang kayak hotel ya barter hostel deh gitu kasarannya kan, yang lebih isi akses. Nah kalau ke Jepang itu kan pasti identik sama visa waiver kan. Yes, benar-benar. Itu kamu gimana ngurusnya itu? Apakah terbilang rumit karena regulasinya yang dulu sama yang sekarang jelas berbeda ya? Experience kamu 2017 sampai dengan sekarang 2018 benar. Puji Tuhan, menurut aku sekarang tuh lebih gampang Kak. Jauh lebih gampang, apalagi kalau misalnya kita punya e-passport. Itu benar-benar tinggal masuk ke websitenya, isi formnya, terus 3 hari kemudian jadi. 3 hari? Iya, aku juga bingung. Ini nggak ada yang harus dibayar, ini nggak ada kabar nih beneran apa enggak sih, aku sampai pantengin tiap hari gitu kan. Terus tiba-tiba dapet email, udah visa is granted, udah. Wow. That's all. Tapi ini kalau misalnya memang kita yang mau traveling itu hanya 15 hari ya. Jadi kalau misalnya di luar itu mungkin bisa dibicarakan ke travel agent terdekat atau misalnya langsung ke embassy Japan-nya juga untuk nanya-nanya kira-kira gimana. Ada momen yang bikin kamu takjub nggak ketika di Jepang selama 4 kali itu yang memorable banget nih? Semuanya sih sebenarnya semuanya menurut aku cukup memorable ya. Aku tuh kadang saking kalau misalnya kangen sampai suka ngatin highlight sendiri. Kayak kangen ya pengen kesini lagi gitu kan. I mean dari theme parknya. Seperti kita tahu Jepang kan banyak banget kan Kak. Disneyland aja ada 2. Disney itu cuma ada di Jepang doang gitu kan. Terus Universal Studio dulu yang kayak kasarannya yang menara Harry Potter yang cuma ada di Asia ya paling dekat cuma ke Jepang gitu kan kasarannya. Terus sekarang ada lagi Harry Potter yang studio Warner Bros kan. Yang itu aku juga akan pergi sih kali ini. Jadi banyak banget bucket list tiap kali aku ke Jepang tuh pasti ada tempat baru lagi yang pengen aku datengin. Tapi yang pengen kamu ulangin lagi? Makanannya sih. Tetap makanannya sih. Apa sih yang menarik? Ramen, banyak. sushi. Iya, aku suka banget bakmi. Which is ramen itu ya udah lah ya kayak the top notch banget gitu kan. Tapi abis itu ya kayak katsunya, steak, sushi itu menurut aku beda aja sih Kak. Kamu lebih prefer yang mana? Di kaki lima itu kan juga menyenangkan kalau kita lihat di YouTube, atau kamu justru ke restoran? Semuanya. Semuanya. Ya menurut aku pokoknya kalau misalnya aku ya lagi-lagi ya thanks to the internet gitu kan. Kita tinggal cari doang kan gampang banget. Misalnya kita lagi posisi sini, apa ya yang deket sini, terus tinggal bacain doang kan reviewnya, starnya. Mau yang tadi awalnya kita nggak tahu, nekat masuk aja ya percaya sama review-reviewan itu gitu kan. Ada satu rekomendasi makanan yang harus yang Ellen rekomendasikan nggak untuk yang lagi nonton? Kalau aku tuh yang pasti selama 3 kali kesana 3 kali aku harus nyobain itu Gyukatsu Motomura.
itu harus banget. Itu kayak basically just a katsu, tapi kayak dia masaknya itu setengah mateng, jadi kayak dia nganterin kita itu pakai yang kayak stone panas gitu, dibakar lagi. Dan di Jakarta sebenarnya sekarang udah mulai banyak di Indonesia, but then to be honest aku belum ketemu yang seenak itu gitu kan. Terus Ichiran Ramen, walaupun semua orang udah tahu, but then it kayak one thing yang wajib banget cobain. Nah, kamu selama di Jepang pakai transportasi apa untuk mobilitas? Jadi kan nggak mungkin nih kalau di Jepang kita melancong cuma di satu kota aja. Benar. Kamu kemana aja tuh? Jadi dulu pertama kali nyobain itu kan yang paling standar deh, Tokyo, Kyoto, Osaka, gitu kan. Nah itu biasanya tinggal naik kereta, enak banget pakai MRT. Jadi namanya tuh ada namanya JR Pass kan. Nah itu JR Pass. Dulu, sekarang JR Pass-nya udah naik harganya mahal banget ya kan. Betul. Jadi kali ini aku juga ternyata tuh kemarin tuh baru nge-research juga, ada yang namanya tuh GR Calculator. Jadi sebelum kita menentukan mau beli apa enggak, coba pakai itu dulu deh. Nanti mereka yang bisa ngitungin kan. Jadi mereka yang akan menentukan worth it nggak nih. Karena kemarin kayak rute yang kali ini aku akan pergi, aku hitung-hitung kayak cuma butuh sekitar 40.000 yen gitu kan untuk transportasi aku selama di sana. Tapi kan sekarang harganya kan udah naik banget ya. Kayak kalau nggak salah tuh di kalau rupiah sih 1 juta lebih. Oh, yang aku nyari kalau nggak salah tuh sekitar 7 hari atau 14 hari ya. Pokoknya 8 juta something gitu loh Kak. Kayak, oh iya, tergantung kayak, harinya. Iya, kayak nggak worth it kalau menurut si JR kalkulator ini. Jadi sampai detik ini tuh biasa aku belum beli karena aku juga baca-baca lebih murah pakai yang lokal kayak misalnya mungkin yang one way atau apa. Jadi masih kita pikirkan. Jadi kembali lagi ke bagaimana tujuan destinasinya ya. Benar. Kalau kamu Lokasinya emang mau kemana? betul. Jadi kalau kamu emang tujuannya yang apa worth it untuk pakai JR Pass itu akan dipertimbangkan ya. Benar. Comparing juga ya. Nah tadi udah berbagi tips rekomendasi kuliner, transportasinya menggunakan MRT, terus apalagi tadi secara budgeting juga ya, searching dan lain sebagainya. Apa sih yang harus disiapkan untuk yang mungkin yang baru pertama kali akan ke Jepang, mungkin kayak aku nih yang pengen banget ke Jepang. Kalau kan pertama kali banget harus mentalnya sih harus kuat juga kan, mental dan fisiknya harus kuat karena yang namanya jalan-jalan ke negara orang ya kan bakal banyak jalan Kak. Itu udah pasti banget. Kita di sini sih masih sangat amat manja ya dengan banyaknya mobil, dengan transportasi online ya kan. Kalau di sana kebanyakan kan jalan kaki. Itu satu. Udah gitu tuh juga belum jangan lupa geret-geret koper. Itu sangat amat melatih aktivitas fisik gitu kan. Belum lagi akan capeknya juga seharian karena kita kadang-kadang terlalu excitement. Jadi kayak terlalu exciting banget sampai pas malam tuh kayak tepar banget gitu loh Kak. Aduh. Itu pasti capek banget. Itu yang pertama. Kedua, kalau menurut aku doa penting ya Kak. Berharap cuaca semuanya bagus. Karena kalau misalnya udah hujan itu bete banget. Foto-foto jelek ya kan, kemana-mana becek, hujan segala macam, itu nggak nyaman banget loh. Jadi itu menurut aku itu juga penting. Udah gitu terus juga mungkin yang paling penting pribadi ya obat-obatan. Karena sekali lagi kita ke negara orang, makanannya belum tentu cocok. Ya nggak sih, apalagi mungkin kadang-kadang kita beberapa yang agak sensitif ya dengan makanan, dengan cuaca, ada alergi bisa kambuh. Itu kan mendingan yang udah pasti deh, kita udah tahu nih obat-obat Indonesia seperti apa, dibawa aja nggak apa-apa. Karena di sana kan hurufnya kanji semua, mau nyari juga bingung gitu kan. Jadi itu menurut aku yang penting juga untuk dibawa pada saat traveling gitu. Oke, tadi udah ngobrolnya udah enak banget nih dari awal sampai akhir, experience-nya dapat banget. Bahkan aku di sini ikut membayangkan loh. Sebelum belum ke Jepang sih, tapi harus. Karena kalau tadi kali. kita mau bilangin budget, sebenarnya bisa kok pakai cara-cara yang murah. Ya dengan tiket promonya, tempat tinggalnya, makanannya bisa diatur juga kan. Kayak nggak harus terlalu yang pricey. Betul. Karena convenience store mereka itu makanannya enak-enak banget Kak. Convenience-nya justru makannya lebih enak. Iya. Aku malah kayak kesana kayak harus mampir aja gitu. Hunting apa tuh kalau ke convenience? Gak tahu, masuk aja ada yang lucu apa aku beli. Nggak tahu beneran. Kayak gorengannya, kayak onigirinya, even rotinya tuh menurut aku tuh random pick aja. Lucu ya, coba beli itu kalau enak. Mana ada yang makanan lucu baru kali ini. Beneran, packagingnya tuh lucu. Packagingnya tuh lucu-lucu, unik-unik gitu loh Kak. Jatuhnya lapar mata sih ya, bukan ke lapar perut. Tapi abis itu kan dimakan, yang ini enak, pasti besok pasti mau beli lagi deh. Gak ada yang zong? So far gak ada.
menurut aku ya. Tapi nggak tahu kan karena aku doyan makan jadi Iya ya. jadi Saya salah nanya sih kalau sama orang yang doyan makan ya. jadi rating aku itu cuma biasa aja, enak banget. Nggak ada yang nggak enak. Nggak ada yang nggak enak. Berarti kamu tipikal traveler banget karena di semua negara dia cocok makanannya ya. Berarti kamu nggak pernah bawa nasi instan dong? Hampir nggak pernah sih. Terakhir, tadi udah ngomongin kuliner udah banyak banget karena dia emang punya banyak rekomendasi dan dia makan. Iya. Oleh-olehnya nih, kamu biasanya huntingnya kemana? Ya, nah enaknya juga di Jepang, nggak tahu emang ini triknya pemerintah apa gimana gitu ya. Nggak, jadi mereka tuh benar-benar udah ada satu tempat nih Kak, khusus namanya mungkin kalau pernah lihat bentuknya penguin, Donkey Oh, iya. Dot. Iya, Apalah iya. itu bacanya aku nggak tahu tapi Donkey. Anyway, dia tuh banyak banget ada di setiap kota tuh ada, bahkan satu kota tuh mungkin ada beberapa ini juga beberapa toko ya. Itu udah lengkap banget Kak. Kalau nyari oleh-oleh udah kesana aja, yang paling lengkap. Tinggal belanja semuanya di sana ada, dari baju, dari skincare, bahkan mereka jualan barang-barang branded. Oh iya. Ya, barang-barang branded dengan barang-barang asli ya. Tapi kalau oleh-oleh aku rekomen di sana. Makanan juga ada, make up ya kan, skincare segala macam tuh kan juga terkenal banget Jepang ya. Itu ada semua di sana Kak. Bahkan yang kayak Tokyo tuh Shibuya yang paling gede tuh dia 8 lantai, sorry. Kalau nggak salah 8 lantai. Waduh. Itu Kakak seharian di sana aku rasa nggak akan kelar. Aku kemarin pas ke Jepang 6 hari 4 malam. Kayaknya 4 harinya ke Donki terus tiap malam. Karena tiap kali datang nih, beli lagi, apa lagi yang kurang ya, bosi ini belum, bosi itu belum gitu kan. Jadi balik lagi. Dan enaknya tuh tadi dia tuh tax free. Jadi tinggal kasih paspor, nggak usah kena pajak. Aduh. Enak banget. Range harganya mulai dari berapa sampai berapa sih? Pokoknya rata-rata tuh kalau makanan seingat aku kayak sekitar 100 yen gitu loh Kak. Jadi menurut aku masih cukup reasonable lah ya kalau untuk oleh-oleh ya. Terima kasih Dokter Thank you. Ellen untuk waktunya, podcastnya ngomongin soal Jepang. Dia 4 kali ke Jepang dan besok ini berarti terhitung 5 kali. Besok yang keempat. Oh, besok yang keempat ya. Semoga travelingnya ke Jepang ini memberikan experience baru tentunya ya. Amin. Ya, dan jangan lupa ke Donki juga. Pasti. itu kayak udah di luar itinerary kayak. Iya, bener. Udah cari Wajib. hotel aja kayaknya yang paling dekat sama Donki aja deh, biar gak usah bawanya berat Iya, kan. oh banyak ya, mandatory banget ya untuk Ellen. Terima kasih sekali lagi, semoga nanti jalan-jalannya lancar bareng keluarga ya. Dan jangan lupa juga pakai Java MiFi. Iya. Siap. Terima kasih Globers yang udah mantengin. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Ellen di @EllenTheodora. @EllenTheodora. Udah nama aku doang, udah nggak pakai macam-macam. Oh iya siap ya, nggak pakai Donki belakangnya. Ya, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel YouTube Java MiFi supaya kamu tidak tertinggal nih topik dan juga narasumber menarik di Java Talks. Bareng aku Sesa Bila juga tentunya. Oke, aku Sesa dan juga Aku Ellen. kita pamit. Bye.